Oke, mulai. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Maliki. Alhamdulillah sehat. Senang Iya, sekali bisa bertemu dengan Pak Nurul walaupun dengan iya, tatap maya. Eh, ada yang kita mohon waktunya, saya mohon waktunya sebentar nih Pak Nurul. Ada yang ingin diperbincangkan. iya, iya. Kira-kira insya Allah sekitar 5 menit lah ya, 5 menit lebih. Nanti kita Boleh. akan Iya. melakukan perbincangan beberapa hal. Pak Nurul, kira-kira perbincangan kita hari ini apa nih yang ingin disampaikan atau yang ingin diutarakan? Oke. Baik Pak Maliki, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan unek-unek yang ada di benak saya. Jadi ini berkaitan dengan kegiatan di sekolah nih Pak Maliki. Jadi Hah? belakangan ini kegiatan sebenarnya sudah pernah dilakukan ini ya, kegiatan 5S di sekolah. Jadi tapi semenjak karena terjadinya pandemi ini, jadi 2 tahun ini vakum. Jadi pas masuk sekarang ini sudah ya tidak dilaksanakan lagi. Ya, jadi itu yang terjadi. Saya ingin supaya bagaimana kegiatan itu bisa berjalan lagi. Jadi kita bisa tegur sapa dengan siswa, dengan rekan-rekan guru saat menjelang Pak masuk sekolah gitu. Itu Pak Maliki. Baik, Pak Nurul. Untuk 5S ini yang tercover atau gabung itu kan ada senyum, Iya, kemudian salam, salam, sapa, sopan, ya, dan santun. sopan Betul ya dan Pak Nurul ya? santun. Iya, Eh, Kira-kira Pak Nurul, kalau untuk kegiatan pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun 5S ini, eh, kendalanya apa ya? Kan kalau dulu iya, sebelum pandemi mungkin kita sudah terbiasa. iya, Mungkin karena pandemi itu, gara-gara pandemi itu kali ya iya, Pak ya, iya, sehingga kegiatannya semakin vakum. Dan apa dampaknya Pak kalau seandainya nih kegiatan itu eh, tidak ada gitu? iya. Kira-kira dampaknya apa? Ya jadi kan kegiatan sapa, salam, senyum ya. Jadi kalau kita pagi hari biasanya kalau ini ya kan itu untuk kita menyapa siswa-siswa kita. Jadi kalau kita sudah pagi sudah kita sapa, kita sudah artinya kita sudah sudah ada rasa peduli kita terhadap siswa, kita semakin Rasa akrab. peduli. Iya, jadi itu ya. Iya. Mm-mm. Baik, baik. Rasa peduli, rasa sosial tentunya Iya, yang iya. bisa ditumbuhkan. Ya Baik, banyak Pak hal Nurul yang bisa sudah ditumbuhkan di kita situ dapatkan. kan. Mm. Kemudian Pak Nurul, kira-kira kan harapan Pak Nurul bagaimana? Kegiatan ini akan diaktifkan kembali begitu ya Pak Nurul? Iya, jadi saya itu ingin supaya kegiatan itu bisa dibangkitkan kembali, bisa dijalankan kembali seperti dulu itu. Jadi kita akrab dengan siswa, artinya sebelum mulai pembelajaran kita sudah saling tegur sapa. Ketika kita masuk kelas kan kita sudah fresh gitu ya, sudah rasa sudah nyaman, sudah berkomunikasi, sudah tegur sapa gitu. Jadi untuk memulai pembelajaran kita ya sudah ada chemistry lah seperti itu. Menurut Pak Nurul, Hmm. kira-kira apa nih Pak? Kan tadi sebelumnya ada kegiatan 5S dan karena pandemi jadi hilang. Nah, sekarang berencana untuk menghidupkan kembali. Iya, Kira-kira apa Pak rencana yang akan disusun nih supaya kegiatan ini bisa terlaksana kembali? iya. Jadi yang pertama ya tentunya kita harus berkoordinasi dulu ya dengan kepala sekolah, kemudian dengan pemangku-pemangku kepentingan di sekolah seperti mungkin wakil atau pembina ekskul, pembina OSIS ya. Karena jadi kegiatan ini kan
melibatkan guru juga siswa. Nah itu, jadi setelah dikoordinasikan, ya kita susun lagi rencananya bagaimana, seperti itu, supaya bisa berjalan lagi gitu. Karena kalau spontan saja tidak akan berjalan, dia harus diprogramkan, harus direncanakan. Jadi, seperti itu. Betul. Kegiatan 5S ini itu yang terlibat langsung di sana itu kan ada siapa saja Pak Nur? Ada siswa Iya, gitu kan ada ya. siswa, Kemudian ada siswa juga terlibat. Jadi kita melibatkan siswa juga untuk menyambut di gerbang ya. Ada guru juga, ada unsur guru, ada unsur siswa, seperti itu. Baik, tadi rencana program atau rencana progres yang akan dilakukan, melakukan koordinasi tadi ya Pak, Iya, dengan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira koordinasi seperti apa itu Pak, supaya nanti kegiatan yang baik sebelumnya karena sesuatu hal sehingga vakum sekarang ingin diadakan kembali. Iya. Kegiatan seperti koordinasi seperti apa yang kira-kira nanti bakal terwujud nih 5S. Jadi kegiatan positifnya kembali ada lagi. Yang realnya seperti apa gitu Pak? Yang jadi, akan dikoordinasikan dengan kepala sekolah kita koordinasi bersama dengan kawan-kawan dari jadi kita adakan rapat kecil dulu lah, seperti itu ya. Jadi ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada pembina, terutama pembina OSIS ini yang kita libatkan. Ya bisa juga pembina ROHIS dan pembina-pembina lain ya. Jadi kita harapkan supaya kepala sekolah ini bisa membuatkan SK lah, semacam SK untuk piket, seperti itu ya, piket untuk program khusus program 5S ini ya. Jadi nanti ditugaskan siapa saja guru yang mungkin guru yang ada di jam pertama pada hari itu yang kita tugaskan untuk piket secara bergantian ya. Jadi piket pagi hari harus datang lebih awal. Nah, kemudian nanti juga dari nanti ada yang menyusun piket guru, kemudian untuk pembina-pembina kita tugaskan menyusun untuk yang piket siswanya, siswa yang harus piket di gerbang, seperti itu. Jadi supaya bisa terlaksana kembali seperti itu. Benar, sudah semakin rinci sepertinya tadi koordinasi dengan beberapa stakeholder yang bisa kegiatan ini bisa berlaksana maksimal. Tadi ada kepala sekolah, ada pembina ROHIS, ada pembina OSIS, dan sampai tadi saya juga mendengar ada SK ya yang diterbitkan oleh kepala sekolah, itu akan semakin menguatkan seperti karena kalau tidak ada SK mungkin nanti ya kurang gurunya kurang peduli seperti itu. Kalau sudah ada SK kan tanggung jawabnya mungkin akan lebih muncul seperti itu. Baik Pak Nurul, selanjutnya kira-kira apa nih kegiatan baik ini, kegiatan musik ini akan dilakukan kembali? Ya saya rasa secepatnya lah, karena ini memang sekolah sudah berjalan ya, paling ya mungkin besok atau lusa saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan rekan-rekan yang lain untuk kembali kita menggiatkan kembali program 5S di sekolah kita, seperti itu. Baik. Artinya tidak perlu menunda ya Pak Nurul, karena memang adalah kegiatan yang positif. Iya, lebih cepat kan lebih baik supaya ini. Baik Pak Nurul, tadi kita sudah mencoba untuk menggali dan sudah kita dapatkan poin-poinnya. Nanti kami akan coba menunggu hasilnya, dan bagaimana tindakan atau bagaimana progresnya, sehingga kami sangat berharap kegiatan 5S yang sebelumnya memang sudah ada itu bisa ada kembali, sehingga akan membentuk karakter sekolah atau siswa yang ada di sekolah tersebut. Baik. Untuk selanjutnya ada lagi Pak Nurul yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup ya Pak Nurul. Cukup saya rasa. Terima kasih Pak Maliki sudah mau mendengarkan
curhatan saya. Ya mudah-mudahan nanti kita akan bisa ketemu lagi untuk mungkin kita mengadakan refleksi dari kegiatan yang sudah saya lakukan seperti itu Pak Maliki. Benar sekali Pak Nurul. Iya. Jadi memang kegiatan refleksi ini untuk melihat sejauh mana ya, melihat sejauh Keberhasilannya. mana keberhasilannya. Baik, terima kasih Pak Iya. Nurul atas peluang waktu yang sudah diberikan. Semoga saya doakan semoga apa yang tadi sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sama-sama Pak Maliki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu War. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Maliki dan Pak Nurul atas waktunya. Nah, di sini saya mencoba memberikan pengamatan dari percakapan antara Pak Nurul dan Pak Maliki tadi. Di sini topik yang dibahas tadi adalah masalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah, yaitu 5S. Sebelum pandemi, kebiasaan-kebiasaan itu seperti biasa dilakukan murid, jadi mereka udah terbiasa melakukan budaya positif 5S. Yeah. Nah, setelah pandemi ada perasaan yang mengganjal di hati Pak Nurul, karena kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai menghilang dari anak-anak akibat dari pandemi tersebut ya. Nah, dalam pengamatan saya, langkah model Tirta yang sudah dilakukan Pak Maliki sebagai coach, yaitu tujuan menyampaikan coach itu tujuannya sudah jelas dan bagus dalam pemaparan. Kemudian identifikasinya dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik itu mengarah kepada identifikasi potensi coach, yaitu pertanyaannya menggali kemampuan coach sehingga coach bisa melakukan identifikasi kegiatan 5S itu bisa dapat dilakukan kembali seperti masa sebelum pandemi. Kemudian untuk aksi nyatanya sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaannya di coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk masalah 5S tersebut dengan mengajak siswa membuat jadwal piket sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Terus yang keempat, tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di sini komitmen yang dilakukan coach juga dapat komitmen yang dilakukan coach untuk mengatasi masalah programnya itu sudah dapat diimplementasikan di sekolah dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru-guru dan siswa, sehingga rasa tanggung jawab itu sudah dapat dijalankan seperti itu. Menurut pengamatan saya rasa cukup. Pak Nurul dan Pak Maliki, percakapan tadi sudah masuk semua poin-poinnya di dalam di dalam langkah model Tirta. Tujuannya sudah tercapai, identifikasinya sudah, rencana aksinya juga sudah, dan tanggung jawabnya juga sudah. Saya rasa sekian pengamatan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak ya? Ya, Bu War duluan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Maliki? Katanya Pak Maliki mau bicara dengan saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Bu. Saya sangat perlu bantuan ini. Karena saya ada kendala di sekolah. Ada sebagian kecil siswa kami ada dua orang itu di dalam kelas
yang setiap hari itu dia ketika mengikuti KBM kami, ketika mengikuti KBM saya itu di dalam kelas ngantuk ibu. Jadi setiap pelajaran dia nggak maksimal. Yang satu, yang kan ada dua orang, satunya dia ngantuk, nah satunya sama ngantuk juga, tapi satu orang ini ketika ada misalnya kita pengambilan nilai itu nilainya selalu bagus, tapi yang satunya karena dia memang nggak mengikuti, ya nilainya jadi kurang bagus. Ada keunikan seperti itu ibu. Nah jadi kami menyampaikan seperti itu, mudah-mudahan nanti ada solusi yang baik. Oh begitu. Apa Pak Riki udah pernah ngobrol atau berbincang secara tadi sama kedua murid itu? Oh, atau bincang secara pribadi dipanggil itu sudah ibu. Kita sudah panggil, dan yang bersangkutan ya bercerita apa adanya. Alhamdulillah beliau juga jujur, dan saya juga maklum sih kalau ternyata di sekolah di kelas dia ngantuk karena memang ada aktivitas-aktivitas yang nggak wajar, yang harusnya tidak dilakukan. Jadi harusnya istirahat, tapi yang bersangkutan masih asik dengan gadgetnya ya, dengan smartphone-nya, sehingga ya tidurnya larut malam. Dan yang di sekolah ngantuk dia, dan setelah saya tanya juga ternyata bukan hanya di pelajaran tapi di pelajaran yang lain. Oh begitu. Apa Pak Maliki apa namanya sudah mengidentifikasi, maksudnya mengapa dia bisa sampai seperti itu? Apakah ada sesuatu yang mungkin terjadi di luar sekolah atau masalah pribadi, masalah keluarga, sehingga ketika dia mengikuti pelajaran dia bawaannya ngantuk terus Pak? Jadi setelah ditelusuri, si siswa tersebut ngantuk karena tadi itu ibu, dia suka bermain handphone sampai larut malam dan lupa. Jadi kalau tidur itu pasti saya pernah tanya itu di atas jam 11, kan bisa sampai jam 1, jam 2 baru istirahat. Sehingga ya berdampak keesokan harinya ngantuk. Oh seperti itu. Oh gitu ya Pak. Kira-kira rencana Pak Maliki untuk mengatasi anak tersebut bagaimana Pak? Rencana yang akan saya lakukan apa ya Bu? Saya memanggil yang bersangkutan sudah. Kemudian mungkin ini Bu, saya akan mencoba untuk komunikasi dengan orang tua. Nanti akan saya minta kerjasamanya dengan orang tua yang bersangkutan supaya di rumah juga diberikan semacam peraturan sehingga kalau memang di sekolah itu ngantuk karena tidurnya larut malam, berarti besok lagi jangan tidur larut malam. Mungkin seperti itu sih Bu rencana yang akan kami lakukan untuk selanjutnya. Oh, bagus sekali rencana Pak Maliki. Mungkin dengan konsultasi dengan orang tuanya, mungkin orang tuanya akan memberikan nasihat ya, atau lebih ketat lagi terhadap tersebut sehingga dia tidak tidak ngantuk lagi ya Pak ya di sekolah. Kemudian selanjutnya apalagi yang akan Pak Maliki lakukan? Komitmen apa sekarang yang akan Maliki lakukan jika siswa tersebut sudah mulai tidak ngantuk lagi di sekolah? Nah, kalau jika
siswa tersebut menjadi berubah dan tidak ngantuk lagi di dalam kelas, tentunya kami sebagai guru merasa sangat senang, merasa merasa dihargai gitu ya, karena kami selalu mengajarkan kepada siswa itu untuk mendahulukan adab daripada ilmu. Ketika guru menyampaikan pembelajaran tapi muridnya tidur, nah kami rasa itu adalah hal yang kurang pantas ya, sehingga harus diperbaiki. Dan manakala itu sudah bisa dilakukan oleh siswa tersebut, pasti siapapun gurunya akan merasa akan bahagia karena yang bersangkutan mengalami perubahan yang positif. Itu sih, Bu. Oh iya, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Pak Maliki. Mudah-mudahan setelah dia dinasihati itu sudah Pak Maliki lakukan seperti yang rencana Pak Maliki. Semoga kedepannya si anak berdua tadi tidak ngantuk lagi ya Pak ya. Mereka jadi lebih bersemangat belajarnya. Semoga ya Pak, kita doakan seperti itu ya Pak. Amin. Baik Ibu, terima kasih sudah membantu untuk menemukan solusinya. Semoga nanti saya bisa langsung terapkan untuk memecahkan masalah ini. Karena apabila saya berhasil mengatasinya, saya rasa semua guru juga akan merasa nyaman, karena kan tadi di perbincangan kami sebutkan bahwa bukan hanya di pelajaran saya saja, tapi di pelajaran yang lainnya. Terima kasih ya Ibu Wardati sudah menemukan solusi terbaik. Mudah-mudahan, mohon doanya kami bisa melakukan dan bisa diamalkan sehingga ya tadi itu berubah dari yang kurang baik menjadi baik. Amin. Sama-sama ya Pak Maliki. Semoga anaknya udah lebih baik lagi Pak. Iya. Oke, iya. Sekarang giliran saya ya. Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi catatan yang saya dapatkan dari proses coaching tadi, ya pada dasarnya ini sudah mengikuti alur Tirta, sudah tergambar semua dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, ya, dan tanggung jawab, ya, sudah terbaca, terlihat semua, ya. Jadi tadi topik yang dibicarakan adalah mengenai siswa yang mengantuk saat kegiatan belajar mengajar di kelas, ya. Poin-poin pentingnya tadi sudah disampaikan oleh Kuci, ya. Jadi atas pertanyaan dari coach tadi, jadi siswa sudah diajak bicara tadi ya. Kemudian ternyata sini ada poin pentingnya adalah dia suka main smartphone sampai larut malam sehingga tidurnya larut malam, itu yang menyebabkan mengantuk. Kemudian rencana tindak lanjut tadi yang akan dilakukan oleh Kuci yaitu komunikasi dengan orang tua, ya. Cuman yang belum tergambar tadi satu, dukungan yang dibutuhkan Kuci tadi itu yang belum sempat tergali oleh coach, ya. Ya, jadi mungkin tidak hanya orang tua saja yang diinikan, mungkin bisa minta dukungan dari kawan-kawan lain, dari guru BK-nya mungkin, atau dari siswa kawan dari siswa tadi gitu, mungkin bisa dilibatkan, ya Bu, itu ya. Jadi mungkin hanya itu saja yang perlu lebih ditingkatkan lagi ya Bu Bu War ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, itu pada tahap yang terakhir itu ya. Ininya ya. Tanggung jawab itu ya, dukungan yang dibutuhkan oleh Kuci. Oke, mungkin itu masukan dari saya ya untuk kegiatan coaching kali ini. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wardati, apa kabarnya Bu War? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Iya. Pak, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Saya itu mau Iya. bercerita tentang apa Hmm. yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi dengan pengawas. Hmm. Oh ya, baik Bu War, apa yang mau dibicarakan? Kemudian nanti apa tujuan apa yang ingin dicapai Bu War untuk pembicaraan kita kali ini? Iya, Ya, silakan Bu War, silakan. begini ya Pak, saya kan baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah Ya. karena menerima laporan dari Bapak Pengawas Hmm. yang melakukan supervisi. Nah, Iya, Bapak iya. Pengawas itu merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Hmm. Yaitu mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan Pak Pengawas, saya itu menyampaikan jika saya itu mengajar itu tetap mengacu pada kurikulum walaupun Iya, iya. tidak menggunakan teks. Hmm. Agaknya sih Pak Pengawas itu tampak tersinggung, kemudian melapor kepada kepala sekolah, Pak. Oh gitu. Jadi Bu War kira-kira apa hambatan Bu War kok tidak menggunakan buku teks seperti itu? Begini loh Pak, karena saya itu kan biasa mengajar dengan cara seperti itu. Karena materi-materi yang udah saya ajarkan tuh udah saya kuasai. Gitu loh Pak. Kalau gitu ya. Jadi kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan kalau tidak menggunakan buku teks seperti itu? Saya biasanya itu menggunakan sumber belajar lain. Saya itu biasanya ngambil dari internet, seperti video-video pembelajaran di YouTube atau artikel-artikel ilmiah di internet. Begitu Pak. Jadi menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu akan menghambat proses pembelajaran Ibu? Gimana? Kalau saya pikir-pikir sih, menggunakan buku teks itu juga baik, Pak. Bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam eksplorasi materi pembelajaran. Iya. Jadi saya juga setuju dengan Bu War ya. Jadi sumber belajar itu bisa beragam. Jadi tidak hanya buku teks, bisa kita gunakan video pembelajaran, bisa dari artikel-artikel. Jadi untuk memperkaya, ya, memperkaya pengetahuan siswa kita. Dan mungkin juga untuk lebih ke bisa kan siswa juga nggak ada yang tertarik dengan bacaan, ada yang tertarik dengan video, mungkin gaya belajarnya berbeda-beda seperti itu ya. Kemudian apa yang akan Ibu War lakukan untuk ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Rencana saya gini sih Pak, yang pertama akan menghadap kepala sekolah dan meminta maaf karena telah ditegur Bapak Pengawas. Gitu. Kemudian saya akan menemui Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham Pak. Iya, bagus sekali rencana Bu War itu ya. Jadi akan menemui kepala sekolah ya. Kemudian nanti untuk membicarakan, minta maaf ya. Ya, meminta maaf iya. Pak. Minta maaf karena sudah membuat kepala sekolah ditegur oleh pengawas. Kemudian kalau komunikasi dengan pengawasnya sendiri gimana? Apa langsung apa melalui kepala sekolah rencananya Bu War? Rencana nanti saya akan menemui kepala sekolah dulu, terus meminta maaf pada kepala sekolah. Terus saya akan menemui Pak Pengawas juga mungkin secara langsung. Terus mengatakan saya itu akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar sih Pak, nggak hanya video-video dari YouTube. Saya juga akan menggunakan buku teks seperti saran beliau. Begitu Pak. Kira-kira perlu dukungan dari pihak-pihak lain nggak? Atau cukup dengan kepala sekolah dengan pengawas saja? Atau melibatkan yang lain tidak? Saya rasa cukup sih Pak dengan kepala sekolah dan Pak Pengawas saja, karena kan ketika saya di supervisi kan yang supervisi Pak Pengawas, mungkin melalui Pak Kepala Sekolah beliau menegur, jadi mungkin saya hanya bertemu dengan Kepala Sekolah dan Pak Pengawas saja Pak. Oke, ya bagus sekali ya. Saya setuju sekali dengan apa yang akan Ibu War lakukan. Saya sangat mendukung ya Bu War. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan, bisa menghilangkan kesalahpahaman antara Bu War dengan pengawas dengan kepala sekolah. Ya Bu War, mudah-mudahan berhasil Bu War ya. Mungkin cukup Bu War ya yang bisa kita cuman tadi saya belum menanyakan kapan rencananya Ibu akan melakukan itu ya. Iya betul tadi terlupa Bu saya. Kapan rencana Ibu akan melakukan itu?
menemui kepala sekolah? Rencananya itu saya akan ini sih Pak, akan selalu menggunakan RPP dan menggunakan banyak sumber belajar itu tetap saya menggunakan RPP walaupun sumber belajarnya berbeda-beda. Kemudian saya akan meminta pendapat murid mungkin mereka ada yang menggunakan sumber belajar dari video atau dari artikel, ada juga mungkin yang ingin menggunakan buku teks gitu Pak. Rencana untuk menemui kepala sekolah kapan? Akan Ibu lakukan kapan? Secepatnya mungkin setelah pembelajaran hari ini saya mungkin akan ke kepala sekolah Pak. Iya Bu ya, secepatnya lebih baik ya Bu ya. Oke, jadi nanti saya tunggu kabar baik dari Bu Uwar ya. Kalau sudah menemui kepala sekolah, ya nanti kita akan coba adakan refleksi lagi ya tentang mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah cukup seperti itu ya. Oke, mungkin cukup Bu Uwar. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan sharingnya. Semoga nanti ke depannya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang bervariasi ya Pak. Amin. Sama-sama Bu Uwar, terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dengan saya. Mudah-mudahan permasalahan Bu Uwar bisa diselesaikan dengan baik ya Bu Uwar ya. Oke, baik Bu Uwar. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat kegiatan coach dan Ci yang sudah dilaksanakan. Saya sebagai observer akan memberikan pengamatan. Secara garis besar sudah terlaksana semuanya, mulai dari tujuan sampai dengan aksinya. Alur kegiatannya juga sudah dilaksanakan dengan sangat baik tadi. Tujuan dapat, identifikasi dapat, rencana aksi dapat, tanggung jawab dasar sampai dengan aksi nyata. Jadi juga dampaknya tujuannya tadi untuk menggali ya, karena ada teguran, kemudian mengajar tanpa buku ya atau teks tadi dari pengawas. Jadi mendapatkan teguran dari pengawas, kemudian identifikasinya tadi sengaja biasa mengajar seperti itu karena kucinya sudah terbiasa mengajar seperti itu dengan gaya pengawas yang berbeda, sehingga disinilah terjadi permasalahan dan dianggap bermasalah sehingga dilaporkan kepada kepala sekolah. Jadi sudah kemudian digali dengan rencana aksi, langsung menghadap ke kepala sekolah ya, pengawasnya tadi langsung bertegur. Tadi berikutnya langsung ada solusinya dengan menemui kepala sekolah untuk mengklarifikasi ya, untuk menceritakan yang sesungguhnya, kemudian ke pengawas juga, dan harapannya sih ketika kepala sekolah sampai pengawas sudah ditemui clear ya, maksudnya tidak ada masalah lagi, karena memang bukan maksudnya tidak pakai teks atau buku itu tidak sama sekali, bahkan lebih beragam tadi ya, lebih beragam karena sumbernya banyak yang dipakai. Kemudian juga terakhir tadi dilaksanakan waktunya dalam waktu yang segera. Oke, itu saya rasa sudah terlaksana semua poin-poin yang akan digali, yang saya rasa sudah terungkap semua. Terima kasih, selamat kepada Ibu Wada sebagai coach dan menurut kayak coach. Pak. Iya.